Bagaimana ini supaya bersih kembali? Wasjud waqtarib, perbanyak sujud, perbanyak berzikir kepada Allah. Nah, inilah pesan dari surat kita, surat Al-Alaq, ya, yang memerintahkan kita senantiasa membaca, dan ketika membaca haruslah membawa nama Allah, ya, agar kita tidak menjadi togho, melampaui batas karena kita merasa cukup, ya. Jika kemudian dalam diri kita itu merasa bahwa banyak kesalahan dan dosa, maka yang harus dilakukan kemudian adalah banyaklah sujud dan mendekatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bisa tadabbur kembali di surat Al-Alaq. Insya Allah malam hari ini di ayat ke-8 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini selesai surat ini malam hari ini. Ya. Sebelum ke ayat kita, yaitu mohon maaf ayat ke-7, ya. Di ayat sebelumnya menyebutkan bahwa kita sebagai manusia punya potensi untuk togho, ya, untuk melampaui batas. Atau togho itu kita kenal dengan istilah lainnya togut, ya. Orang disebut togut itu karena salah satunya dia melampaui batas. Apa yang menyebabkan dia melampaui batas itu? Salah satu gambarannya adalah karena dia memiliki pengetahuan, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, ya. Seperti yang terjadi kepada Fir'aun, yang juga dia adalah salah satu makhluk yang juga punya sikap togho, karena dia punya kelebihan berupa kekuasaan. Walaupun di ayat ini diteruskan lagi oleh Allah apa yang menjadi sebab lain dia itu bersikap melampaui batas atau togho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu stagna. Nah, ini dia salah satu alasannya. Ya, kenapa dia menjadi melampaui batas? Karena dia merasa dirinya cukup. Ar-ra'ahu stagna. Ar-ra'a itu artinya sebab dia melihat. Ar-ra'ahu, hu itu kembali kepada apa yang dia punya. Dari ilmu kah, dari kekayaan kah, dari jabatan kah. Dan dia melihat apa yang dia punya itu yang membuat dia bisa melampaui batas. Ustagna di situ sebetulnya kalimatnya istagna. Tapi kalau kita baca ar-ra'ahu stagna, kan di depannya ada alif tuh. Nah, alif di situ kalau dia dilepaskan membacanya istagna. Dan itu fungsi sin di situ itu sebagai mubalaghah atau untuk melebihkan. Ya, sama seperti kita menyebutkan kata istighfar. Nah, istighfar itu terambil dari kata ghafaro, yang artinya mengampuni. Kalau ditambahkan alif dan sin, dia meminta pengampunan, maksudnya begitu. Kita diminta untuk istighfar, artinya mohonlah pengampunan, karena ada fungsi alif dan sin di situ. Nah, di sini juga sama, diletakkan alif dan sin. Di dalam tafsir Ar-Raji disebutkan, an-nasin istagnasi talib wal ma'na annal insan ro'a anna nafsahu innama nalatil ghina li'annaha talabathu wa bazalatiz zuhdi fit talab. Jadi kata istagna itu yang artinya dia merasa cukup, merasa dia tidak butuh orang lain, merasa dia tidak perlu dibantu,
itu karena dia merasa bahwa apa yang dia dapat itu adalah hasil juhdinya, hasil usahanya, hasil kerja kerasnya. Ilmu yang saya dapat, ilmu yang Bapak Ibu dapat, kalau Bapak Ibu punya sikap istaghna, merasa bahwa ilmu itu usaha saya sendiri, nah, itu dia. Saya kaya raya, ini usaha saya. Saya punya jabatan dan posisi, ini juga usaha saya. Tidak ada urusannya sama orang lain, juga tidak ada urusannya sama Allah. Nah, orang yang istaghna itu begitu. Jadi dia berusaha menghilangkan peran Allah dari apa yang dia sudah punya. Nah, dari kekayaan kah, dari jabatan kah, dari ilmu. Bagi dia istaghna, ini urusan saya sendiri, ini usaha saya sendiri, tidak ada urusannya dengan orang lain apalagi Allah. Wahaja jahlun wa humkun fakam min bazi wus'i fi hissi wa talabi wa huwa yamutu ju'an. Dan kata tafsir Ar-Razi, ini merupakan pikiran yang buruk, bahkan ini merupakan pikiran yang bodoh gitu. Karena banyak orang yang berusaha untuk mencari makan itu akhirnya dia wafat dalam keadaan sedang berjihad mencari makan. Kalau jihad itu menjadi salah satu atau satu-satunya alasan, maka tidak akan ada orang yang mati ketika mencari rezeki. Atau kalau kita merasa bahwa dengan punya gelar profesor kita bakal kaya, gitu ya. Karena buktinya ada yang biasa-biasa saja, gitu. Ya, jadi bukan menjadi penentu atau mahasiswa, gitu ya. Dia belajar siang malam untuk UTS dan UAS, ternyata hasil yang didapat tidak seperti yang dia harapkan. Ya. Giliran orang belajar biasa saja, gitu, menghafalnya biasa saja, malah nilainya bagus. Gitu. Nah, itu bagian dari sesuatu yang kita usahakan itu ada peran Allah juga di situ. Maka memiliki sifat istaghna itu adalah sesuatu yang buruk. An ra'ahu walam yakur ra'a nafsahu kama yuqalu qatala nafsahu li anna ra'a minal af'al allati tastad'i isman wa khobaron nahwa zon wal hisab. Jadi kata ro'ahu, melihatnya, ro'a itu artinya kan melihat, ya. Tapi melihat di sini maksudnya sebetulnya adalah zon atau hisban. Yang artinya itu dia mengira gitu. Dia mengira bahwa ilmu yang dia dapat, dia mengira kekayaan yang dia dapat, dia mengira jabatan yang dia dapat itu dalam perkiraan dia, dalam pikirannya itu sesuatu yang dia dapatkan sendiri. Dia sendiri tidak yakin dengan itu. Jadi dia mendapatkan itu semua hanya perkiraan saja kalau itu hasil usaha dia. Dikiranya semua yang kita dapat di dunia itu tidak ada peran dari Tuhan. Ya. Kalau kita berpikir demikian, maka yaitu pikiran yang salah. Gitu. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus di ayat ini. Ya, siapa itu? Abu Jahal. Ya, karena dia merasa dirinya itu cukup kan. Kan julukannya dia itu Abu Hakam. Ya, orang yang bijaksana. Orang disebut bijak kan karena pinter, ya kan? Karena dia juga punya kekayaan, dia juga punya posisi, dia juga di masyarakat Arab terkenal. Dan dia merasa, mengira, berprasangka itu semua hasil usaha dia. Nah, itu. Ini pelajarannya penting buat kita semua ini satu ayat ini, Bapak Ibu, bahwa kita dapat apapun di dunia ini jangan merasa itu hasil usaha kita. Sehingga kita menyombongkan apa yang kita punya kepada orang lain. Kalau tidak ya akibatnya sama seperti atau posisinya sama seperti Abu Jahal itu. Yang dia merasa tidak membutuhkan siapapun itu. Nah, kata Sya'rawi bahwa di dunia ini tuh ada dua hukum. Ada hukum alam dan juga ada hukum moral. Ya. Hukum alam itu sesuatu yang sering kita lihat setiap hari. Dan malah orang itu lebih ikut pada yang hukum alam tuh, daripada hukum moral.
Karena efek hukum alam itu cepat, sehingga kita akan hati-hati. Apa misalkan hukum alam itu? Bapak Ibu naik ke lantai 9 di gedung sebelah itu. Loncat dari sana. Apa yang bakal terjadi? Kalau enggak almarhum, ya patah tulang. Nah, itu hukum alam itu. Dan orang akan hati-hati dengan itu. Tidak akan mau melakukan itu kecuali sudah error saja itu pikirannya itu. Nah, saya akan hindari itu. Ya, kita cepat kalau dengan yang kayak begitu. Tapi yang hukum moral ini beda. Hukum moral itu adalah hukum batasan yang Allah berikan di dalam agama, kata Syarawi, supaya orang itu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tinggalkan ini, tinggalkan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Karena nanti akibatnya buruk. Nah, cuma orang ketika diberitahu begitu, nggak mau ikut. Misal ya, di Al-Quran kan banyak ngomong tentang siksa neraka kan. Orang yang ke neraka nanti akan berjalan dengan perutnya, ya, mereka akan digunting lidahnya, ya kan. Kemudian dosa-dosanya semua ditunjukkan. Lalu orang bertanya, apa iya begitu? Emang begitu di akhirat? Dia mempertanyakan itu. Ketidakyakinan itu muncul dari diri dia. Gitu. Dia tahu itu iya saya tahu, tetapi dia tetap melakukan keburukan, tetap melakukan kemaksiatan. Nah, dalam konteks itu kata Sya'rawi, istagna itu yang kayak begitu. Ya, sudahlah diberitahu, dia tidak mau melakukan. Nah, itu istagna. Kita kasih nasihat dia baik-baik, dia tahu itu nasihat baik, dia tidak mau ngikuti itu. Karena merasa dirinya udah ngerti. Nah, itulah. Wis ngerti aku, gak usah dikandani. Nah, itulah istagna. Ya. Dan itu yang dimaksud juga dengan togo. Jadi untuk menjadi istagna dan togo itu harus punya sesuatu dulu. Entah dia punya ilmu, entah dia punya harta, entah dia punya jabatan. Ya, nanti kemudian dia jadi togo. Ya. Setelah jadi togo, dia akan jadi istagna. Ya, dia tidak merasa dia membutuhkan siapapun, bahkan dia tidak perlu Allah. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-8. Nah, saya kasih hadis lagi yang lainnya. Ini di Ar-Razi tidak disebutkan hadisnya siapa, tetapi redaksinya disebutkan. Tentang sikap Abu Jahal ketika disebutkan kepada dia, kamu itu sudah melampaui batas karena kamu memiliki sesuatu. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Rasul, Ruya anna Abu Jahlin qala lir Rasul ataz'umu anna man istaghna tagha faj'al lana jibala Makkah zahaban wa fiddah la'allana na'nuzu minha fanatqa. Kata Abu Jahal, kamu Muhammad bilang ke kami, ke saya, kalau saya ini melampaui batas karena saya sudah cukup. Kata dia. Udahlah sekarang gini aja, kamu rubah itu gunung yang di Mekah ini menjadi emas dan perak. Ya, saya ambil itu. Nanti saya akan berlebihan dan saya akan keluar dari agama saya yang dulu. Nah, jadi dia mau membangkang ke agama yang dulu, kemudian ikut ke Nabi Muhammad. Dinana wa nattabi dinak. Dan setelah saya ambil itu gunung yang emas dan juga perak itu, saya akan ikut dengan kamu. Kemudian Jibril datang. Fanazala Jibril wa qala. Jibril turun dan berkata, in syi'ta fa'alna zalika, summa in lam yu'minu fa'alna bihim mislama fa'alna bi ashabil ma'idah. Fakaffa Rasulullah anid du'a ibqa'u alaihim. Kata Jibril, kalau kamu mau saya bisa bikin itu gunung jadi emas dan perak. Nanti biar dia lihat. Kalau dia beriman, bagus. Tapi kalau tidak dia beriman, saya akan lakukan apa yang mesti saya kerjakan. Ketika Jibril, kata Jibril Nabi Muhammad. Kemudian fakaffa Rasul. Kata Rasul, nggak usah lah, biarin aja. Ya, tidak dianggap. Nah, itu salah satu, kalau bisa dibilang kurang ajarnya Abu Jahal itu. Ya. Jadi semua yang disampaikan Nabi itu dibuatnya olok-olok. Tentang Jibril, tentang akhirat, tentang kiamat, bahkan tentang Rasul sendiri. Walaupun di dalam hatinya dia sebetulnya meyakini apa yang disebutkan Rasul itu betul.
Ya. Di riwayat lain Rasul itu pernah dikasih kotoran onta di punggungnya. Sedang sujud dia. Dilempar kotoran onta di punggungnya. Dia nggak bangun-bangun, diem saja. Sampai Fatimah itu datang bersihin kotoran itu. Kemudian Rasul bangkit lalu berdoa. Ya Allah, terserah engkau mau apain ini orang Quraisy. Mendengar doa itu takut mereka. Mereka tidak percaya, tapi kalau Rasul sudah ngomong, sudah berdoa, ngeri juga, takut juga gitu. Tapi tetap aja mereka tidak mau beriman. Tetap dengan kesombongannya, tetap dengan kejahilannya. Untuk itu di ayat berikutnya Allah menyebutkan inna ila rabbika ruj'a. Kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Apa yang dimaksud ruj'a di sini? Sebenarnya kalimat yang lembut yang disampaikan Allah. Di mana sisi lembutnya? Rob, kata Rob itu. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika itu kan kerap kali diartikan Allah. Tapi rabbika itu diartikan juga adalah penjaga. Diartikan juga pemelihara. Diartikan provider. Nah, itu. Yang mencukupi Abu Jahal dan kawan-kawannya. Saya yang jagain kamu Abu Jahal. Saya yang buat kamu berkuasa, kata Allah. Saya yang menyehatkan kamu. Maka kalimatnya Rob. Ya. Dan ini juga bisa kepada kita. Bahwa kita bisa sekarang berkumpul kayak begini ini sebab kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruj'a itu artinya kembali, balik. Apa yang dimaksud balik di sini? Wa fi makna ayah wajhan. Ahaduhuma annahu yara sawaba ta'atihi wa iqaba samrudihi wa takabburihi wa tughyanihi la yahsabannallaha ghafilan ila qaulihi innama yuakhiruhum yauma taskhasu fil absar. Makna ruj'a yang pertama kan kalau diartikan hanya kepada Allah lah kalian semua kembali. Makna kembali yang pertama adalah ini konteksnya kepada Abu Jahal. Pertama, bahwa suatu saat nanti Abu Jahal itu akan ditunjukkan kesombongannya, akan ditunjukkan tughyannya, melampaui batasnya, dan akan diperlihatkan kepada dia siksanya. Apa yang dia rasakan saat dia menghina Rasul memang tidak langsung diberi oleh Allah. Sampai Allah akan menunjukkan itu pada saatnya kelak, ketika dia sudah meninggal. Baru Allah akan kembalikan dia. Apa yang dulu kamu persangsikan itu, apa yang dulu kamu ragukan, apa yang dulu kamu sering olok-olok nabimu itu, nah sekarang tak liatin. Itu makna ruj'a yang pertama, dibalikin. Kemudian makna yang lain, wa qaulu tsani annahu ta'ala yarudduhu wa yurji'uhu ila nuqsan wal faqr wal maut kama raddahu min nuqsan ila al kamal. Haitsu naqalahu minal jamadiyah ilal haya. Makna raj'i, makna dikembalikan yang kedua adalah bahwa Allah akan mengembalikan kita kepada kekurangan kembali. Mengembalikan kita kepada kefakiran, mengembalikan kita kepada mati. Kita dulu nggak ada ini. Ya, sekarang kita ada. Kita awalnya mati, dihidupkan, nanti dibalikin lagi sama Allah. Dibalikinnya ya dimatiin lagi. Jadi ini kan sebelum ini surat At-Tin, ya disebutkan di surat At-Tin itu asfala safilin. Nanti kita dibalikin lagi. Ada manusia-manusia itu yang dibalikin lagi. Asfala safilin itu maknanya seperti menjadi sesuatu yang rendah yang hanya menghisap ibunya itu, yang dalam surat ini disebutnya alak itu, yang hanya menggantungkan diri kepada orang lain. Kita tidak ada menjadi ada, kemudian tiada. Kita dari bayi, remaja, menjadi seperti bapak ibu sekarang, kemudian nanti lemah, kemudian nanti hilang lagi. Kita dibalikin lagi seperti keadaan pertama waktu kita bayi, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti juga kalau umur makin bertambah, lemah juga. Lemah pendengaran, ya, lemah penglihatan, lemah jalan jauh, ya, lemah semuanya. Dibalikin lagi, itu makna lain dari ruj'a. Dan itu bakal terjadi pada kita. Ini pengingat dengan lembut kepada Abu Jahal.
bahwa dia tidak akan selama-lamanya kuat, tidak akan selama-lamanya punya kekuasaan. Mungkin kita juga dalam kehidupan banyak menyaksikan itu. Ada orang di sekitar kita, mungkin tetangga-tetangga kita, kawan kita, yang dulu itu sugih betul. Ya kalau masih sugih sampai sekarang, bagus lah itu. Tapi berapa banyak yang juga kita lihat setelah dia kaya raya, dia jatuh. Dia hilang semua yang dia banggakan dulu. Ya. Mungkin dia dulu pintar juga, tetapi seiring dengan waktu hilang juga ingatannya itu. Semuanya akan kembali, dikembalikan seperti semula saat kita lemah. Jadi bagaimana mungkin kita merasa istagna? Bagaimana mungkin kita bisa melampaui batas sementara kita itu akan menjadi sesuatu yang hina kembali? Ini pengingat buat kita semua, bukan cuma buat Abu Jahal. Dan Abu Jahal dikasih tahu begini ya nggak mau tahu. Tetap saja dia dengan kejahilannya. Ya. Dan dia memang salah satu yang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, gagah ini Abu Jahal itu. Ya. Tidak seperti Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu menghina Nabi diam-diam, ya konfrontasinya di belakang, tapi kalau disuruh perang nggak mau. Kok Abu Jahal datang dia, kalau disuruh perang dia datang. Bahkan ketika dia siapa yang mengalahkan membunuh Abu Jahal itu? Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ibnu Mas'ud kan, kecil, pendek gitu. Ibnu Mas'ud itu. Ketika dia sujud, dia diinjek itu sama Abu Jahal. Ya, dipukulin juga dan kemudian dia menangis. Lalu Rasul melihat apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud dan dia juga merasa sedih. Datang Jibril. Dan Jibril tertawa melihat itu. Kemudian Rasul berkata kepada Jibril, kenapa tertawa? Itu Mas'ud lagi sedih dia. Diperlakukan buruk sama Abu Jahal. Jawab Jibril, sata'lam. Nanti kamu bakal tahu. Dan yang membunuhnya memang dia, Abu Mas'ud itu. Di perang Badar itu ya. Bahkan Abu Jahal itu meminta dirinya untuk dipenggal sebab di depannya Abu Mas'ud itu. Ya. Ya penggal saja saya, kata dia. Biar semua tahu saya ini ketua di sini. Gagah dia. Berani langsung menunjukkan itu keberaniannya ya layak diacungkan jempol ya. Tapi kelakuan dan pikirannya kepada Nabi, ini menjadi pelajaran bagi kita umat muslim. Kemudian di ayat berikutnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini lebih khusus kepada dia, kepada siapa? Abu Jahal. Walaupun namanya tidak disebutkan, tetapi banyak penafsir menyebutkan bahwa ini memang untuk dia. Rawiya an Abi Jahlin la'anahullahu ta'ala annahu qala hal yu'affiru Muhammad wajahahu baina azhurikum? Qalu na'am. Qala fawallazi yukhlafu bihi la in ra'aituhu la tu'anna unuquh. Summa annahu ra'a Rasulullah fis shalah fanaqasa ala akibihi. Di minggu lalu saya sebutkan bahwa Abu Jahal juga melihat malaikat. Nah ini apa namanya? Salah satu dalilnya ini. Ya, bahwa dia itu sewaktu datang ke Ka'bah, dia berkata kepada orang-orang yang di situ, kalian lihat nggak Muhammad lagi sujud di depan Ka'bah? Ya, dia suka sujud di sini. Kalau nanti dia kesini lagi, kata dia, la atau anna unuquhu, tak injek itu ininya nih, lehernya. Kalau dia datang lagi, saya samperin, mau saya injek itu. Kemudian datang Rasul. Annahu ra'a Rasulullah fi shalah fanaqasu ala akibaihi faqalu. Kemudian dia lihat Rasul dan sholat lagi sujud, didatangi langsung sama dia. Tapi kemudian dia balik lagi. Nah, orang-orang yang melihat itu bertanya kepada dia, padahal tadi dia sudah sesumbar kan. Ma'alaka ya Abul Hakam. Kenapa balik lagi gitu, kata orang-orang yang lihat itu. Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa huwa la syadid. Saya itu melihat antara diri saya, Rasul, di depannya itu ada khondak. Khondak itu parit, di dalamnya itu ada api. Dan di antara Rasul itu ada malaikat. Seolah mereka itu mau menerkam saya. Dia balik lagi. Melihat dia itu. Ya. Karena kesombongannya itu. Wa an Hasan anna Ummiyah ibnu Khalaf kana yanha
salaman anis sholat. Apa yang dilarang di sini? Siapa yang melarang? Abu Jahal. Abu Jahal melarang apa? Melarang sholat. Ara'aital ladzi yanha, apakah kamu tidak melihat yang melarang itu? Siapa yang melarang? Abu Jahal. Dan dia terus-terusan melarang. Dari mana kalimat terus-terusannya? Kata yanha itu di depannya ada ya. Itu maknanya fi'il mudhari. Fi'il sekarang dan akan datang, kata kerja sekarang dan akan datang. Dia terus-terusan melarang setiap orang dan Rasul sendiri untuk melaksanakan sholat. Dan yang dilarang siapa? Tidak disebutkan Rasul di situ. Abdan. Disebutkannya abdan. Abdan idza shalla. Ya. Kenapa tidak langsung menyebutkan ra'aital ladzi yanha Rasulullah idza shalla atau Muhammad Rasulullah idza shalla? Kalau dalam bentuk bahasa Arab, abdan itu namanya nakirah. Tapi kalau dia ada alif lamnya, baru jelas kepada siapa. Di sini tidak ada alif lamnya, maka namanya itu nakirah. Tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Lantas kenapa kalimatnya abdan? Ya. Ada kata tanwin di situ. Abdan itu untuk menunjukkan bahwa orang yang lagi sujud itu adalah orang yang ibadahnya sempurna. Siapa itu? Ya Rasulullah. Bisa nggak itu dipakai untuk kita? Bisa. Siapapun yang sholat dengan penuh kehusyuan, dengan penuh sesuai dengan apa yang diminta oleh syariat dia melaksanakan sholat, maka dia bisa disebut sebagai abdan. Dia tidak khusus menyebutkan kepada Nabi Muhammad, maka dia punya makna lain. Makna lainnya bisa kepada kita. Siapapun di kita yang sholat diganggu, maka pengganggu itu posisinya sama seperti Abu Jahal. Walaupun di sini kemudian ada pertanyaan, kenapa sholat yang disebut? Kan ketika surat ini turun belum ada perintah sholat, ya kan? Kan perintahnya baca gitu. Kok sudah ada perintah sholat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai 5 itu semuanya nggak ngomong sholat. Karena ayat ini, ayat setelah ayat 5 itu turun jauh setelah ayat 5 pertama. Jadi memang ketika ayat 5 pertama belum ada perintah sholat. Perintah sholatnya itu setelahnya jauh. Maka disimpan di sini oleh Allah. Sebagai bentuk keterhubungan antara satu ayat dengan yang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir surat Al-Alaq itu kan nggak ada perintah sholat. Tapi kenapa di sini melarang sholat? Padahal belum ada perintah sholat ketika itu. Karena ayat ini tidak turun bersamaan dengan ayat 1 sampai 5. Turunnya itu setelah beberapa lama. Sehingga perintah sholat itu sudah diberlakukan ketika itu. Faka'annahu ta'ala kunta tazunnu annahu ya'izzu bihil islam amisluhu ya'izzu bihil islam wa huwa yanha amdan idza shalla annahu kana yulaqqab ya Abil Hakam. Ini kata Ar-Razi bahwa maksud ayat ini adalah untuk Abu Hakam. Abu Hakam itu yaitu Abu Jahal. Faka'annahu ta'ala yakul kaifa yaliku bihi zlaqab wa huwa yanhal 'abd an hidmati rabbih ayusifu bil hikmah mayamna'u an ta'ati rahman wa yasjudu lil awsan. Jadi kata-kata Al-Hakam ini dalam tafsir Ar-Razi itu seolah-olah Allah itu mau ngasih tahu kepada Nabi Muhammad bagaimana bisa orang ini disebut Abul Hakam panggilannya, bapak yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul itu pernah berdoa untuk 2 orang supaya masuk Islam. 3 orang, saya lupa satunya. Di sini ada tapi di sebelah mana saya lupa. Saya sebut 2 saja ya. 2 itu diantaranya adalah Abu Jahal, Umar bin Khattab. Dan dia minta kepada Allah Rasulullah, di antara 2 orang ini ada yang masuk Islam dan berharap masuk Islam. Karena kelebihan yang dimiliki oleh keduanya. Umar itu pemimpin kaum, badannya besar, gede, tegas juga, bijaksana juga. Abu Jahal juga begitu. Badannya juga besar, punya pengaruh, dia pemimpin kaum. Sehingga Nabi itu meminta salah satunya itu untuk masuk Islam. Dan yang dikabulkan oleh Allah siapa? Umar bin Khattab.
Abu Jahal tidak. Sehingga kalimat ini seolah mau bilang kepada Rasulullah, tuh lihat yang kamu minta tuh. Ngelarang kamu sholat tuh. Abu Jahal tuh macam begitu tuh. Itu yang dulu kamu minta supaya masuk Islam, tidak saya kasih karena kelakuannya ini. Ya. Ngelarang orang untuk melaksanakan sholat. Melarang orang untuk taat. Melarang orang, kamu dan yang lain umat muslim untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari kalimat ini ada satu kisah yang lainnya. Abdan idza sholat, melarang orang untuk sholat. Jadi ada seorang Yahudi. Bihadzal ma'na anna Yahudiyan min fusoha ul Yahud ja'a ila Umar bi ayami khilafatihi faqala akhbiruni an ahlaki rasulikum. Seorang Yahudi ini datang kepada Umar, kemudian dia berkata, ya Umar, coba kasih tahu ke saya bagaimana akhlak dari Rasul kamu itu. Kemudian dijawab oleh Umar, utlubuhu min Bilal fahuwa a'lam minni. Cari sana Bilal, tanya ke dia, dia lebih tahu daripada saya. Summa inna Bilalan dalla ala Fatimah, summa Fatimah dalla ala Ali. Bilal kemudian ngasih tahu kalau Fatimah lebih tahu itu anaknya. Kata Fatimah, saya nggak tahu. Kamu tanyalah ke sahabatnya, sepupunya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Datanglah orang Yahudi ini ke Ali, kemudian bertanya ke Ali. Coba gambarkan kepada saya bagaimana itu akhlaknya Rasul. Kemudian Ali menjawab, Sifli mata'ud dunya hatta asifalaka akhlaqahu. Coba kamu gambarkan kepada saya sifat dari kenikmatan dunia, supaya saya bisa menggambarkan akhlak Rasul. Kemudian orang ini berkata, Haza la yatayassar li. Gak mungkin saya bisa menggambarkan kenikmatan dunia. Kemudian dijawab oleh Ali, Azaztu an wasfi mata'i dunya faqad sahidallahu ala qillati haitsu qala. Kalau kamu saja tidak bisa menceritakan bagaimana indahnya dunia, bagaimana bisa saya menceritakan indahnya akhlak Rasul? Saking tingginya itu. Ya. Wa innaka la'ala hulukin azim, kan disifatkannya kan begitu. Aisyah sendiri menyebutkan bagaimana akhlak Rasul. Ya Quran itu adalah akhlak Rasul. Saking tingginya itu. Itu yang kayak begitu aja Bapak Ibu. Musuhnya masih ada loh. Masih dimusuhi, masih diusir, mau dibunuh. Lah kita ini nggak seperti Nabi. Kalau ada yang tidak suka mah biasa aja harusnya. Ya. Orang Nabi lebih parah daripada kita. Tapi cara dia menanggapi itu yang harus kita pelajari. Sampai tadi ditawari oleh malaikat Jibril. Dengan ayat ini, ya, karena Ali, khususnya Ali, ketika dia mendengar ayat ini, ya, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, rawiya ani Ali annahu ra'a fil musalla aqwaman yusalluna qabla al-'id. Jadi satu ketika Ali itu melihat satu kaum yang sholat 2 rakaat sebelum sholat Id. Kan tidak ada itu. Sholat sebelum sholat Id itu. Dan dia melihat orang-orang itu sholat itu. Entah sholat apa. Ali juga tidak bertanya. Faqala ma ra'aitu Rasulullah yaf'alu zalika faqila lahu ala tanhahum. Saya nggak tahu mereka itu sholat apa karena Rasul juga tidak pernah melakukan itu. Kemudian yang mendengar itu nanya ke Ali, ala tanhahum, kenapa kamu nggak melarang mereka? Ahsya an adhula tahta qaulihi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Saya itu takut masuk ke dalam kelompok orang seperti yang disebutkan ayat tadi. Tahu nggak siapa yang suka melarang orang sholat? Akhirnya dia diam aja. Kita juga begitu Bapak Ibu, kalau lihat orang yang mungkin habis sholat asar, dia sholat 2 rakaat, ya, tahan dulu untuk bilang bid'ah. Atau tahan dulu untuk bilang, ini kafir ini ajaran siapa ini, sholat 2 rakaat setelah subuh. Tanyakan saja dulu. Bilal juga pernah melakukan itu, habis wudhu dia masuk ke masjid sholat. Ada Rasul di sampingnya, ditanya sama Rasulullah, kamu sholat apa Bilal? Kan itu pertanyaan aneh. Orang yang ngajarin sholat Rasul malah dia nanya gitu. Kata Bilal dengan pedenya, sholat tahiyatul wudu, kata dia. Nah, dengan bagian ini pun kita jangan langsung menganggap bahwa sholat yang dikerjakan itu keliru. Boleh jadi dia melakukan sholat
ba'diyah zuhur, dilaksanakannya setelah ashar. Wallahu alam. Pesannya jangan buru-buru menuduh ya. Nah, seperti yang disebutkan atau yang dialami oleh Ali ini. Dan ini juga terjadi kepada Abu Hanifah. Wa akhadha Abu Hanifah minhu hadzal adab jamil haitsu qala lahu Abu Yusuf ayaqulul musallihina yarfa'u ra'satu minal ruku Allahumma ighfirli qala yaqulu rabbanal hamd wa yasjudu wa lam yasrah bin nahyi. Jadi di masa Abu Hanifah itu ada orang datang kepada Abu Hanifah. Boleh nggak kalau saya bangun dari ruku, waktu saya angkat tangan, maka saya berkata Allahumma ighfirli. Nah, kan kita tidak begitu kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tapi dia pengen yang lain. Boleh nggak saya bilang Allahumma ighfirli? Apa tanggapan Abu Hanifah? Yaqulu Rabbana hamdu wa yasdu wa lam yasrah bin nasi. Abu Hanifah cuma menjawab ya seperti yang biasa kita lakukan. Ya. Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tapi dia nggak melarang. Nggak melarang itu. Dan oleh muridnya Abu Yusuf dianggap bahwa ini akhlak yang bagus. Boleh jadi Abu Hanifah sama seperti Ali, dia tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang melarang sholat. Nah, seperti tadi sholat sunnah sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Nah, mungkin orang itu sholat duha. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Nah, ini saya cepatkan saja bagian ini ya. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Jadi ayat ini sejelasnya ingin menyebutkan seharusnya orang kayak Abu Jahal itu dengan punya kelebihan yang dia miliki, banyak dia punya itu. Yang harusnya dia lakukan itu adalah menyuruh orang untuk takwa. Menyuruh orang kepada kebaikan, bukan malah menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan kezaliman. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Tapi dia terus-terusan membohongimu, wa tawalla, dan juga dia melampaui batas, melampaui garis. Membohongi apa yang sudah Rasul sampaikan. Orang yang membohongi kan bukan orang yang tidak percaya kepada yang diomongkan oleh orang lain. Ya, Abu Jahal itu percaya, tapi dia nggak mau ngakui. Sehingga dia terus-terusan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kebohongan. Ya, keburukan. Sehingga Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia nggak tahu kalau Allah itu melihat apa yang dia kerjakan itu? Ya. Dengan cara dia menyembunyikan kebohongan tersebut. Dengan cara dia selalu menyembunyikan keinginan buruknya kepada Rasulullah. Kalla la illam yantahi lanasma'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Ini lebih keras lagi. Ya, awalnya Allah lembut tuh ngasih tahu ke dia supaya dia berhenti, dia balik, dia tobat. Kemudian di ayat ke-15 dan 17 diingetin, kalla, jangan begitu kau Abu Jahal. Jangan merasa kau itu hebat. Jangan merasa punya kekuasaan, jangan merasa diri kamu bijak, karena itu tidak benar sikap begitu. Dan kalau dia tidak berhenti, la illam yantahi, tidak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, tak cabut itu nyawa dari ubun-ubun, dicabut dari sini. Ya, ini kan kita ada tiga bagian otak kan ya, Bapak Ibu. Ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan. Nah, di depan ini yang dekat dengan dahi kita, di atasnya dikit. Nah, itu bagian paling lemah, itu bagian disitulah bagian ubun-ubun. Dan kesemuanya punya keseimbangan. Kalau otak belakang itu otak yang responsif. Kalau kita kena panas langsung kita menjauh tangan itu. Nah, itu masih berfungsi itu otak belakangnya. Kalau tidak berfungsi ya tetap aja itu di situ. Nah, yang tengah ini adalah otak untuk menjaga keseimbangan dan juga mengatur emosi seseorang. Kalau dia senantiasa berbohong, rusak otaknya itu. Dan yang terjadi pada Abu Jahal itu selalu berbohong. Dan titik kebohongannya itu ada di nasiyahnya, di pusat otaknya itu. Sehingga dicabutlah oleh Allah itu dari situ. Maka orang yang sering berbohong itu, Bapak Ibu sekalian, otaknya itu rusak. Kan kelihatan perbandingannya. Siapa yang suka berbohong, rusak otaknya. Bagaimana supaya otaknya tidak rusak? Di ayat terakhir disebutkan.
Apa ayat terakhirnya menyebutkan faliyad dia sanad uzzabaniya, ini ancaman, masih ancaman hukuman. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pertama ini perintah kepada Nabi Muhammad, jangan dengarkan dia, abaikan dia, jangan ikuti keinginannya, dan apa yang Abu Jahal inginkan tidak akan pernah terwujud. Maka kita harusnya wasjud waqtarib, dekatkan kepada Allah dengan sujud dan banyak berzikir. Itu yang akan membuat otak yang kotor itu kembali bersih. Ya. Kalau sering berbohong, melakukan kezoliman, hancur nih isi kepala yang tengah ini. Kesadaran akan dosa itu hilang. Bagaimana ini supaya bersih kembali? Wasjud waqtarib, perbanyak sujud, perbanyak berzikir kepada Allah. Nah, inilah pesan dari surat kita, surat Al-Alaq, ya, yang memerintahkan kita senantiasa membaca, dan ketika membaca haruslah membawa nama Allah, ya, agar kita tidak menjadi togho, melampaui batas karena kita merasa cukup. Ya, jika kemudian dalam diri kita itu merasa bahwa banyak kesalahan dan dosa, maka yang harus dilakukan kemudian adalah banyaklah sujud dan mendekatkan kepada Allah. Nah, saya kira bahasan kita di surat Al-Alaq kita cukupkan sampai di sini, ya. Walaupun ya harus kita akui banyak yang belum kita sampaikan, tapi mudah-mudahan ini cukup menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua. Syukron. Al-afwu minkum, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.